Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke Ananda, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran IPA kita. Kali ini dengan tema pengukuran. Nah, di materi ini diharapkan kamu bisa memahami apa itu pengukuran, apa itu besaran dan satuan. Oke, kita segera mulai. Nah, kita sering melakukan proses pengukuran sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kamu menimbang badan. Nah, itu adalah salah satu kegiatan mengukur. Apa yang diukur? Ya, bobot badan. Kemudian kita menggunakan alat ukur timbangan untuk mengetahui bobot badan kita. Nah, apa sih sebenarnya pengukuran itu? Nah, ketika kita melakukan pengukuran, sebenarnya kita membandingkan sesuatu yang diukur tadi dengan sesuatu yang lain yang dijadikan sebagai acuan. Nah, misalnya tadi kita mengukur bobot badan kita. Bobot badan kita diukur, kemudian kita bandingkan dengan nilai yang ada pada timbangan. Nah, kita dapat menggunakan bagian tubuh kita sebagai alat ukur. Misalnya, kita mengukur panjang meja. Nah, kita dapat menggunakan jengkal kita sebagai satuan pengukuran. Misalnya, ada 3 temanmu melakukan pengukuran panjang meja yang sama. Tapi tentunya karena ukuran tubuh kita berbeda, maka ukuran jengkal juga berbeda-beda. Nah, dari sini didapatkan hasil pengukuran yang berbeda-beda. Misalnya, oleh si Andrian, panjang mejanya ternyata 6 jengkal. Oleh si Edo, 5,5 jengkal. Sementara karena jengkalnya Emi lebih kecil, panjang mejanya menjadi 7 jengkal. Nah, apabila kita menggunakan suatu alat ukur yang ternyata menghasilkan nilai yang berbeda-beda untuk setiap orang, maka satuan tersebut kita sebut dengan istilah satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku ini mempunyai beberapa kelemahan, di antaranya yang tadi tersebut, hasil pengukuran bisa berbeda untuk setiap orang. Nah, untuk menyamakan atau untuk memudahkan mengkomunikasikan hasil pengukuran, kita perlu satuan baku yang berlaku dimanapun. Nah, satuan baku sering juga kita sebut dengan istilah satuan internasional. Nah, dalam IPA, segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, kita sebut dengan besaran. Nah, misalnya panjang. Panjang kan bisa diukur misalnya dengan meteran. Nah, biasanya setiap besaran memiliki satuan. Misalnya untuk menyatakan panjang, kita gunakan satuan meter. Atau satuan yang lebih kecil lagi, sentimeter, untuk menyatakan panjang buku. Apalagi yang bisa diukur? Nah, misalnya lagi waktu. Nah, untuk mengukur waktu, tentu kita menggunakan alat ukur waktu, misalnya jam. Nah, dalam satuan internasional, kita sering menjumpai awalan satuan. Apa sebenarnya tujuannya? Nah, kita sering menjumpai ukuran benda-benda di
alam ini dalam ukuran yang sangat kecil, atau bahkan ada yang sangat besar. Nah, untuk menyatakan ukuran yang sangat kecil atau sangat besar tersebut, perlu digunakan awalan satuan ini untuk memudahkan atau untuk menyederhanakan angka hasil pengukuran. Nah, ada beberapa awalan di sini yang baiknya kamu ketahui. Dari yang atas ada istilah tera. Tera ini nilainya 10 pangkat 12. Berarti kalau ditulis ada 1, 0, 0, 0, 0 sebelah kanan sampai 12. Nah, misalnya apa nih? Ukuran harddisk komputer sekarang sudah dalam orde terabyte. Kemudian di bawahnya ada giga. Ini nilainya 10 pangkat 9 atau 1 miliar ya. Misalnya kapasitas memori handphone 2 GB, itu berarti 2 GB atau 2 miliar byte. Nah, di bawahnya lagi ada yang lebih kecil, mega. Mega ini sama dengan 10 pangkat 6 atau kita sebut dengan istilah juta ya. 2 megahertz berarti 2 juta hertz. Di bawahnya lagi ada kilo. Kilo ini artinya 10 pangkat 3 atau ribu. Jadi kalau 1 kilometer sama dengan 1.000 meter. Nah, di bawah ini yang pangkat negatif, ini untuk menyatakan ukuran yang kecil. 10 pangkat negatif 1 ini sama dengan 0,1. Kita gunakan istilah desi. Kemudian 10 pangkat negatif 2 atau 0,02 kita gunakan istilah senti. Nah, di sini yang terkecil kita gunakan awalan nano yang bernilai 10 pangkat negatif 9. Nah, dari pemahaman besaran dan satuan sebelumnya, coba perhatikan ini ada soal ya. Kita membandingkan ukuran benda yang kecil, virus dengan bakteri misalnya. Bakteri memiliki panjang 10 mikrometer. Ini simbol mikro ya, mikrometer. Virus memiliki panjang sampai dengan 100 nanometer. Nah, coba bandingkan di sini tadi. Data tadi. Ini mikro, ini nano. Ini kalau dari atas ke bawah ukurannya makin kecil. Nah, dari perbandingan satuan tersebut coba kalian jelaskan apakah panjang bakteri sama atau lebih besar atau lebih kecil dari virus ini. Kemukakan alasanmu ya. Oke. Nah, tadi untuk benda yang ukurannya sangat kecil ya. Untuk benda-benda yang ukurannya sangat besar, maka kita perlu satuan yang lebih besar lagi. Misalnya untuk menyatakan jarak bumi dan matahari. Nah, jarak bumi dan matahari digunakan satuan astronomi, singkat dengan SA. Karena kalau dinyatakan dengan meter misalnya, ini ada berapa nol di
sebelah angka 150 ini. Sangat banyak sekali, jadi tidak efisien. Nah, misalnya jarak bumi dan Pluto adalah 5.900 juta kilometer. Berapa jarak tersebut dalam satuan astronomi? Coba hitung. Nah, di sini ada data ya. Data satu satuan astronomi sama dengan 150 juta kilometer. Kalau bumi dan Pluto 5.900 juta kilometer, nah berapa satuan astronomi jarak bumi dan Pluto? Oke, nanti kamu bandingkan ya. Ini 5.900 juta dibanding 1.500 juta. Nah, ketemunya berapa? Coba dihitung. Itulah jarak bumi dan Pluto jika dinyatakan dalam satuan astronomi. Oke, itu saja materi kita pada kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.